Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini? Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tanganmu tinggi, tepuk tangan sorak-sorai bagi dia, haleluya. Mari pada pagi hari ini kita awali pertemuan kita, ibadah kita. Mari kita datang dengan hati yang penuh kerinduan akan hadirat-Nya, karena kita tahu Bapak Ibu, hadirat-Nya itu memberikan ketenangan dan damai sejahtera bagi hidup kita. Amin, saudara. Mari kita tunduk kepala, kita satukan hati, kita akan berdoa. Tuhan Bapa yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberi kesempatan kami Tuhan untuk berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, lawati setiap kami ya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami Tuhan merasakan hadirat-Mu, dan setelah kami pulang dari tempat ini ya Tuhan, kami tidak sama seperti kami datang, yaitu ketika kami pulang kami membawa berkat dan damai sejahtera yang besar dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami awali ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Mari kita buka hati kita bersama. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia Dia cinta padaku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari kita sambut Dia. Sambutlah Yesus, tinggikan namanya, tinggikan Yesus, hormati hadirat-Nya, beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Bapak Ibu Saudaraku, lebih sungguh lagi kita katakan pujian ini dari awal. Sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia saudara. Dia ajaib, Dia Dia cinta kita saudara, bahkan Dia mengampuni dosa-dosa kita. Aku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamat. Sama-sama kita katakan, sambutlah Yesus. Mari kita tinggikan Dia, tinggikan Yesus.
Saudara-saudara kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu sembah Dia. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Kami menghormati Engkau ya Tuhan. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Oh, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau kami puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, Kau ku puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, dengan tulus katakan Kau ku puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Oh, sungguh baik Tuhan. Oh, sungguh indah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Oh, baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Hanya Engkau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mengampuni dosa-dosa kami. Engkau sudah menyelamatkan hidup kami Tuhan. Oleh karena kasih-Mu ya Tuhan yang besar dalam hidup kami. Dan kini Tuhan, saatnya kami bersuka cita Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk lebih lagi meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sungguh baik dan sangat baik Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami siap bersuka cita bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap bersuka cita bersama dengan saya katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, maka kita akan terbang tinggi, mengatasi segala persoalan dalam hidup kita. Amin saudara? Amin. Mari kita terbang tinggi bersama Dia. Sama-sama kita katakan, firman-Mu Tuhan, Kita bagi kakiku, janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari, menantikan-Mu beri kekuatan. Sama-sama kita rentangkan sayap kita. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam siapa? Di dalam
Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita katakan, Bapa, pegang tanganku. Mari kita minta kepada Bapa, kepada Tuhan untuk selalu memegang tangan kita. Karena tanpa Dia kita tidak mampu menjalani hidup ini. Bapa, pegang tanganku. Aku rindu saat teduh bersamamu, dan Kau agung dalam hangat naunganmu. Tawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Katakan, Bapa, pegang tanganku. Bapa, pegang tanganku. Tinggal di dalam hati-Mu Tuhan, tinggal di dalam hati-Mu, dan Engkau terang ya Tuhan, dan Kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, angkat tanganmu tinggi. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu ya Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidup kami. Umur hidupku, oh, lebih dari nafasku, Bapa. Kami memerlukan kasih-Mu ya Tuhan. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tangan-Mu ya Bapa, untuk selamanya. Mari saudaraku, lebih sungguh lagi kita katakan pujian ini dari awal. Bapa, pegang tanganku. Aku rindu, katakan, tinggal di dalam hati-Mu, tinggal di dalam hati-Mu, dan Engkau terang ya Tuhan, dan Kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu. Yang mau mengandalkan Tuhan, tinggi-tinggi angkat kedua tanganmu. Lebih dari nafas
nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu ya Tuhan, berjalan di samping-Mu, Bapa. Seumur hidupku, lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Saya ajak kita kembali bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Saudara percaya enggak bahwa Bapa kita adalah Bapa yang baik? Dia selalu menyertai kita, Dia selalu menggandeng tangan kita. Bahkan ketika kita tidak setia atau ketika kita melepaskan gandengan tangan dari Bapa, Sang Bapa tetap setia menggandeng tangan kita. Bahkan seperti kata firman Tuhan, sampai masa tua kita, Tuhan selalu menggandeng tangan kita. Amin saudara. Melalui lagu ini, kita diingatkan akan kasih Bapa yang begitu besar dalam hidup kita. Dan ada satu pesan yang bisa kita dapatkan, yaitu kita harus mengandalkan Tuhan, mengandalkan Allah Bapa lebih dari segalanya, bahkan lebih dari nafas kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, apapun keadaan saudara, apapun pergumulan saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kita bawa, kita serahkan pergumulan kita ke dalam tangannya. Karena kita tahu, kalau kita berserah, maka Tuhan pasti campur tangan dan pasti mau berjalan bersama dengan kita. Amin saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, pada pagi hari ini yang rindu mengandalkan Tuhan, yang rindu membutuhkan Tuhan lebih dari nafas hidup kita, lebih dari segala yang kita ingini, yang rindu berjalan bersama dengan Tuhan. Mari saya ajak kita semua angkat tinggi-tinggi kedua tangan kita. Waktu engkau nyanyi lagu ini, nyanyikan dengan sungguh keluar dari hatimu. Kalau engkau sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan dan rindu berjalan bersama dengan Tuhan, mari tinggi-tinggi angkat kedua tanganmu. Katakan pujian ini bersama-sama. Lebih dari nafasku, Bapa, ya Tuhan, kami membutuhkan Engkau Tuhan. Lukan kasih-Mu, Bapa, berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih sungguh katakan, lebih dari nafasku, Bapa, ya Tuhan, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tangan kami ya Tuhan, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tangan kami ya Tuhan, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Satu kali lagi dengan lembut katakan kepada Tuhan sebagai doa kita. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Mari kita berdoa. Seperti pujian yang baru saja kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan berjalan bersamamu Tuhan.
di sisa umur hidup kami ya Tuhan. Bahkan sampai sampai di surga nanti Tuhan, kami rindu Tuhan untuk selalu berjalan bersama-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah satu-satunya kekuatan kami ya Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak mampu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Pagi hari ini Tuhan, tiba saatnya kami hendak duduk diam untuk mendengarkan kebenaran-Mu ya Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami, ampuni segala ketidaktepatan kami ya Tuhan, yang kami lakukan, yang kami pikirkan ya Tuhan. Layakkan kami anak-anak-Mu Tuhan untuk duduk diam di hadapan-Mu, untuk mendengarkan isi hati yang tertuang dari hati-Mu sendiri ya Bapa. Taruh perkataan-Mu di mulut hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar hanya kebenaran-Mu ya Tuhan yang kami terima, dan itu menjadi berkat dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kepada hambanya saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari-hari ini kita sudah memperingati hari Natal ya. Biasanya kita memperingati Natal pada tanggal 25 Desember ya. Tetapi bulan Desember ini sudah banyak juga gereja yang memperingati Natal ya di awal-awal bulan. Saudara, Natal itu identik dengan sukacita, benar? Ya. Ada Santa Claus, ya. Anak-anak kecil suka kalau diajak pergi ke Santa Claus karena di situ mereka dapat hadiah, ya. Ada pohon Natal yang dipajang dengan begitu indah dan anggun, ya. Ada hadiah-hadiah untuk anak-anak dan anak-anak juga senang karena mereka bisa menikmati liburan. Ada suara-suara lagu-lagu Natal berkumandang di mana-mana, ya, khususnya di dalam gereja, ya. Ada kesibukan menyambut Natal dengan sukacita karena ini merupakan hari yang bersejarah bagi umat manusia, khususnya orang Kristen, ya. Demikian juga kalau kita perhatikan, ya, gambar-gambar Natal berikut ini. Suasana di Bethlehem, silakan bawahnya slide. Ya, kita lihat begitu suasananya begitu tenang, begitu adem, begitu penuh dengan damai. Inilah yang sering kita dapatkan seputar Natal ya Saudara, tetapi Saudara ada ternyata kalau kita perhatikan ada juga suasana yang berbeda. Namun tahukah saudara bahwa ini bukan satu-satunya suasana yang ada di sekitar Natal. Karena ada bagian lain yang jarang kita perhatikan, yang jarang diekspos atau dikaitkan dengan Natal, padahal itu masih bagian dari rangkaian kisah Natal. Nah, hari ini kita akan mempelajari sisi lain dari kisah Natal yang biasa kita dengar, tapi sisi ini jarang dibicarakan oleh orang. Nah, kita akan baca bersama di dalam Injil Matius, pasal yang kedua, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-18. Matius 2 ayat 13 hingga ayat yang ke-18, kita akan baca bergantian ya saudara. Saya akan baca ayat yang ganjil, saudara membaca ayat yang genap. Ayat yang ke-13 berbunyi demikian, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu.
karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Ayat 16. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Kita baca bersama. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Saya akan menekankan pada ayat yang terakhir ini. Terdengarlah suara di Rama. Rama itu adalah kota dekat dengan Bethlehem, tempat di mana Yesus dilahirkan. Tangis dan ratap yang amat sedih. Siapa yang menangis? Dikatakan Rahel. Rahel itu adalah istri Yakub ya, kalau kita belajar dari Perjanjian Lama. Dia adalah istri Yakub, ibunya Yusuf dan Benyamin. Dan dia yang dianggap sebagai ibu dari bangsa Israel. Ya. Rahel menangisi anak-anaknya dan dia tidak mau dihibur. Terlalu sedih, terlalu sakit. Sebab mereka itu tidak ada lagi. Nah, saudara, kalau kita sudah membaca ayat ini, kita tahu peristiwa ini adalah terjadi di kota Bethlehem. Pembunuhan anak-anak. Ada tangisan yang terjadi di mana-mana, tangisan yang memilukan di kota Rama itu. Dan tangisan itu berasal dari suara ibu-ibu dan orang tua yang menangisi anak-anak mereka yang dibunuh oleh tentara Raja Herodes. Tentara itu masuk ke dalam rumah-rumah, ya, setiap rumah orang Yahudi mereka masuki, dan ketika mereka mendapati di situ ada anak kecil, anak laki-laki yang usianya kurang dari 2 tahun, maka mereka akan ambil anak itu, mereka akan renggut dengan paksa dan mereka akan bunuh dengan pedang di depan orang tua mereka. Saudara, bisa dibayangkan bagaimana kacaunya suasana saat itu. Bagaimana terdengar suara jeritan tangisan yang pilu dari ibu-ibu yang kehilangan anak-anak mereka. Saudara, anak di bawah usia 2 tahun itu masih sedang bertumbuh dan lucu-lucunya. Ya, seperti cucu saya usia 1,5 tahun, lucu-lucunya begitu ya, ada aja tingkahnya. Dan itu membuat kita itu senang, tertawa ya. Dan bisa dibayangkan bagaimana kesedihan ibu-ibu yang sedang melihat bayinya tumbuh dengan begitu lucu, tiba-tiba direnggut dan dibunuh di depan mereka. Ada suara tangisan yang memilukan. Rahel, ya, ibu dari bangsa Israel itu menangis dengan sedih. Ya, ada yang mengatakan bahwa Rahel itu mati dan dikubur di di Bethlehem. Sehingga ketika peristiwa itu terjadi, mungkin dia bisa merasakan suasana itu dan dikatakan dia menangis, dia sedih. Ya. Saudara, mengapa itu bisa terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi sehingga Herodes memerintahkan hal itu? Saudara, kita tahu ini berkaitan dengan isu politik ya. Raja Herodes itu adalah raja yang berkuasa pada saat itu. Dan ketika dia mendengar dari para ahli bintang atau orang Majus yang mampir ke istana raja dan bertanya, di mana bayi raja yang baru lahir itu? Herodes sangat kaget. Dia tidak menyangka ada pertanyaan seperti itu. Di istananya tidak ada bayi yang baru lahir. Mana ada raja yang baru lahir? Nah, tetapi orang-orang Majus ini adalah ahli-ahli perbintangan. Dan ketika mereka melihat ada sebuah bintang yang bersinar begitu terang,
Dia tahu ada raja yang baru lahir ke dunia. Dan itu sebabnya dari negara yang sangat jauh mereka berusaha mencari di mana letaknya bayi raja yang baru lahir itu. Dan mereka pergi dengan membawa hadiah-hadiah. Perjalanan yang jauh dan sangat panjang. Sampai akhirnya mereka tiba di kota Bethlehem itu. Dan mereka mampir ke istana raja. Karena mereka pasti bayangannya kalau bayi seorang raja lahirnya pasti di istana raja. Ketika ditanya, Raja Herodes mengatakan enggak ada tuh. Lalu dia panggil orang-orang yang ngerti astronomi, ahli-ahli perbintangan di istananya. Dan ternyata setelah mereka selidiki ternyata memang itu sudah dinubuatkan ya di dalam kitab-kitab mereka. Nah, itu sebabnya Herodes berpesan kepada orang-orang Majus ini, kamu cari ya. Nanti kalau udah ketemu, kamu balik ke istana beritahu saya. Ya. Tetapi waktu orang-orang Majus itu sudah menemukan bayi Yesus, mereka bermimpi. Malaikat Allah mengatakan jangan kembali ke istana. Itu sebabnya setelah mereka bertemu, mereka langsung kembali ke negaranya tanpa memberitahu Raja Herodes. Nah, saudara, bisa dibayangkan saat itu Raja Herodes, dia merasa kebakaran jenggot. Dia tahu dia ini saingan yang berat. Dan dia sebagai raja, dia sangat menikmati kekuasaan itu. Karena orang menjadi raja, saudara bisa bayangkan hartanya pasti banyak. Kekuasaan tidak terbatas, dia bisa berbuat apa saja. Karena dia raja yang lalim. Pokoknya Herodes gak mau ada saingan. Nah, itu sebabnya dia memerintahkan prajurit-prajuritnya, tentara-tentaranya untuk membunuh semua bayi orang Yahudi yang laki-laki yang usianya kurang dari 2 tahun. Karena itu juga merupakan proses yang panjang ya. Sehingga tidak ada satupun yang terlewatkan. Semua harus dibunuh mati. Nah, saudara, begitulah politik kalau dilakukan oleh orang yang tidak takut akan Tuhan. Politik akan berubah menjadi politik yang kotor, yang kejam, yang tidak berperi kemanusiaan. Yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Itu yang terjadi dengan Herodes. Dan peristiwa yang penuh horor itu terjadi di hari Natal yang pertama. Terdengar suara tangisan di mana-mana. Ratapan kesedihan itu menjadi rangkaian atau bagian dari kisah kelahiran Yesus. Yang mungkin kita tidak pernah pikirkan selama ini ya. Dan saudara tahu bahwa suara tangisan, kesedihan itu juga terulang kembali pada masa kita saat ini. 2 tahun terakhir ini kita sudah menjalani yang namanya pandemi COVID-19 yang merajalela di muka bumi ini. Semua negara di dunia termasuk Indonesia ikut merasakan dampak dari pandemi ini. Banyak suara tangisan yang terdengar di mana-mana. Ya, kalau kita mendengar kisah-kisahnya, banyak orang yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Seorang anak sekaligus ya masih kecil ditinggal oleh 2 orang tuanya. Dan dia anak satu-satunya, dia gak tahu dia mau kemana. Dan dia hidup hanya oleh belas kasihan orang lain saja. Tiba-tiba saja semua itu direnggut dari dia. Banyak orang yang kehilangan rumahnya, harta bendanya, sawahnya, ternaknya. Karena pandemi ini sudah membuat hidup mereka menjadi sulit. Seorang ibu kehilangan suaminya. Ya, ibu masih muda, punya anak-anak kecil. Tiba-tiba suami yang menjadi tulang punggung penghidupan keluarga itu harus mati karena COVID. Ada tangisan. Banyak orang yang merasakan stres. Mereka kehilangan masa depan.
mereka linglung karena menghadapi kenyataan yang berat ini. Saudara, baru beberapa hari kita masuk di bulan Desember tahun ini 2021, kita juga dikejutkan dengan berita terjadinya berbagai bencana alam di mana-mana. Ya, banjir bandang, hampir di semua tempat ada. Bahkan di Malang juga banjir itu beberapa waktu yang lalu sempat memacetkan dan membuat heboh masyarakat di sekitarnya. Dan baru-baru ini juga Gunung Semeru erupsi, meletus, memuntahkan ribuan ton lava, pijar yang panas, guguran awan panas itu, sehingga rumah-rumah penduduk yang ada di sekitar lereng itu semua tertutup. Kita semua pasti sudah tahu dan saudara pasti mengikuti beritanya. Sawah-sawah, ladang-ladang, bahkan satu-satunya jembatan yang menghubungkan antara Kabupaten Malang dan Lumajang juga ikut putus gara-gara terjangan dari lava itu. Ya, saudara, kembali kita mendengar suara tangisan terdengar di mana-mana. Anak-anak menjerit, ibu-ibu, bapak-bapak yang bingung mencari anak mereka di mana. Banyak orang yang terkubur hidup-hidup di dalam tanah yang panas dan membara itu. Harta benda mereka tuh tidak ada yang tersisa dalam waktu sekejap. Ya, saudara bisa lihat kisah-kisah ini kalau saudara lihat di TV, di medsos, bagaimana seorang ibu yang dengan penuh kesedihan menyaksikan bekas rumahnya hancur. Tidak ada lagi sisa yang bisa dia selamatkan dari dalam rumahnya. Dia hanya pergi dengan membawa baju yang dia pakai. Dia begitu sedih, dia menangis. Banyak kisah pilu yang beredar juga ketika seorang yang bernama Rumini, ya, ketika digali, ternyata dia sedang mendekap seorang wanita yang tua yang disinyalir itu adalah neneknya. Kenapa dia mau mengorbankan nyawanya bersama dengan neneknya itu? Karena neneknya itu tidak bisa melarikan diri, sudah terlalu tua dan penyakitan. Sehingga akhirnya dia berusaha mendekap neneknya itu. Dan dia menyerahkan hidupnya untuk mati berdua bersama neneknya. Ini menjadi kisah yang heroik. Ya saudara, itulah suasana kesedihan, tangisan yang mewarnai Natal tahun ini. Sama dengan yang terjadi 2000 tahun yang lampau. Nah saudara, pelajaran apa sekarang yang bisa kita petik dari peristiwa-peristiwa sedih yang terjadi di sekitar Natal ini? Kita harus sadar saudara bahwa dunia di mana kita tinggal ini ada penderitaan. Ya, kita bohong kalau mengatakan dunia kita ini baik-baik saja, tidak ada penderitaan. Tidak, ada penderitaan. Dan Alkitab juga mengatakan hal itu. Alkitab itu jujur saudara, dia tidak hanya menulis yang baik-baik saja. Dia bicara tentang fakta. Ketika berbicara tentang Natal, dia tidak ngomong, oh Natal itu identik dengan malaikat yang datang kepada gembala-gembala di padang, yang datang kepada Maria dan Yusuf. Dia tidak hanya juga berbicara tentang orang-orang Majus yang membawa hadiah emas, perak, dan kemenyan. Tapi dia juga bicara tentang Raja Herodes, tentara-tentara yang membunuh anak-anak kecil. Saudara, itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk mengangkat semua penderitaan umat manusia, tetapi dia datang untuk ikut merasakan penderitaan itu bersama-sama dengan manusia. Dia mengerti apa artinya sakit.
secara fisik. Dia pernah merasakan bagaimana ketika dia sudah hampir menyelesaikan tugasnya di bumi. Dia merasakan bagaimana dia dipukuli, bagaimana dia dicambuk, bagaimana tangannya dan kakinya dipaku di atas kayu salib. Dan itu sangat sakit secara fisik. Tetapi yang lebih menyakitkan lagi yang dirasakan oleh Yesus yaitu ketika dia secara emosional, secara mental dia dicaci maki, dihina, diludahi oleh orang-orang yang membenci dia. Walaupun dia tidak bersalah sebetulnya. Bagaimana ketika dia ditinggalkan oleh murid-muridnya saat ia sendirian di atas kayu salib. Bagaimana ketika dia merasa ditinggalkan oleh Bapanya yang di surga. Dia harus menanggung semua penderitaan itu seorang diri. Yesus sudah pernah merasakan semuanya itu. Dan Yesus yang lahir di malam Natal, masuk ke dalam dunia yang penuh derita ini. Dia mau datang dan menderita bersama-sama dengan kita. Allah menjelma menjadi manusia, datang ke dalam dunia, bukan untuk menjamin kita tuh bebas dari penderitaan, saudara. Jangan anggap saudara kalau sudah menjadi anak Tuhan, orang Kristen, orang percaya, lalu saudara dibebaskan dari masalah. Enggak, saudara. Enggak. Tuhan sendiri datang untuk menderita bersama dengan manusia. Dia menderita bersama kita. Dia menanggung semua beban dosa kita itu di atas pundaknya. Dan dia tahu persis apa arti penderitaan. Karena dia yang pernah mengalaminya. Tapi saudara, berita baiknya, dia sudah menang atas penderitaan itu. Ketika tubuhnya tergantung di atas kayu salib, dia sudah menyelesaikan misinya untuk menanggung dosa saudara dan saya. Umat manusia yang mau percaya kepada dia. Itu sebabnya di atas kayu salib dia berkata, "It is finished." Sudah selesai. Tetelestai. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Dia sudah menang, dia sudah mengalahkan maut. Dan itu sebabnya nama yang diberikan oleh Allah kepada bayi Yesus, kepada bayi yang akan lahir, yang diberitahukan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi, nanti kalau bayi itu lahir, namakan dia Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Allah bersama dengan kita, ikut menanggung penderitaan bersama dengan kita. Itu sebabnya saudara, Natal itu tidak punya arti penting kalau hanya kita tuh sekedar merayakan kelahiran Yesus dengan happy-happy ya, dengan sukacita, tapi kita tidak pernah membayangkan ada sisi lain, penderitaan yang terjadi ketika kelahiran Yesus itu. Yesus tidak lahir ke dalam dunia saja, tetapi dia lahir untuk mati, untuk menderita. Dengan tujuan dia mau menebus dosa saudara dan saya. Dosa isi dunia ini, dia mau menderita dan mati untuk kita. Dan kematian itu juga tidak lengkap. Kalau dia cuma mati terus, tidak pernah bangkit, itu enggak ada kemenangan. Kemenangan terjadi ketika Yesus bangkit dari kubur, berarti dia sudah mengalahkan maut. Nah saudara, inilah paket hadiah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan kenaikannya ke surga. Ini membuktikan kemenangan Yesus. Apa dampak penderitaan Kristus itu bagi kita sekarang? Di dalam dunia ini, ya, dunia yang sudah dikuasai, dirusak oleh dosa. Kita itu tidak bisa lepas dari yang namanya penderitaan, saudara. Ya karena dunia kita ini sudah korup, sudah kotor, sudah kacau balau. Itu sebabnya kita pernah dan sering merasakan yang namanya kesedihan, kesulitan hidup, masalah,
penderitaan. Tetapi Yesus yang sudah menang itu mengatakan di dalam firman-Nya dalam Yohanes 16 ayat 33, kuatkanlah. Dia mengatakan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, karena aku telah mengalahkan dunia. Nah saudara, kalau saudara lihat gambar, ya ilustrasi di depan ini, kita melihat bagaimana kita ini seperti boneka kayu itu ya, yang kadang-kadang kita itu lemah, tidak berdaya. Tetapi ketika boneka kayu yang sudah lunglai itu ada di dalam tangan yang kuat, maka dia akan tegak kembali, dia akan hidup kembali. Karena tangan Tuhan itulah yang menghidupkan kita. Tangan Tuhan yang kuat itulah yang menopang kita, yang memberikan semangat yang baru, yang memberikan kemenangan kepada kita. Pelajaran pertama yang kita bisa petik dari kisah Natal yang sedih ini adalah Yesus datang ke dalam dunia untuk menanggung penderitaan bersama dengan kita yang menderita. Karena dia sudah mengalahkan dunia, berarti, nah ini saudara, berarti saudara dan saya, kita itu bisa mengandalkan dia. Kita itu bisa bersandar kepada dia karena dia sudah menang. Kita menderita itu enggak sendirian, ada Immanuel yang bersama dengan kita dan memberikan kita kekuatan. Itu sebabnya saudara jangan takut ketika penderitaan itu datang. Jangan saudara malah menjauh dari Tuhan, salah. Justru ketika kita mengalami masalah dan penderitaan, itulah saat di mana kita harus berbalik, kita harus sadar. Kita membutuhkan tangan yang kuat itu. Dan ketika saudara sebagai pengikut Kristus harus mengalami penderitaan, jangan saudara mundur. Roma 8 ayat 18 mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan yang ada di dalam dunia ini hanya sementara, saudara. Jangan menukar penderitaan yang sementara ini dengan kesenangan yang sementara. Dengan kenyamanan hidup. Dengan popularitas, dengan uang, harta benda. Karena ujungnya adalah penderitaan yang kekal di dalam api neraka. Tetapi kalau kita mau menderita sementara di dunia ini karena kita adalah pengikut Kristus, kita tahu ada kemuliaan yang kekal menunggu kita di sana. Amin. Ada mahkota yang Tuhan siapkan untuk kita. Itu sebabnya jangan takut. Kuatkan hatimu ketika kita harus menghadapi penderitaan. Karena Allah Immanuel beserta dengan kita. Dan dia sudah mengalahkan penderitaan itu. Yang kedua, pelajaran yang kita bisa petik sekitar Natal ini adalah yang kedua, kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Saudara, ketika malaikat memberitahu Yusuf dalam mimpi, ketika bayi itu sudah lahir di Bethlehem, dan Herodes ingin membunuh semua bayi-bayi, malaikat Tuhan muncul dalam mimpi kepada Yusuf dan mengatakan, Yusuf segera berkemas, bawa Maria dan anak itu untuk pergi meninggalkan Bethlehem, pergi ke Mesir. Cepat, malam ini segera kalian keluar dari kota Bethlehem. Saudara, kalau saudara dalam posisi Yusuf, apa yang ada dalam pikiran saudara? Mungkin saudara bertanya, pergi ke Mesir? Ke Mesir pergi kemana Tuhan? Naik apa Tuhan? Gimana nanti di sana Tuhan? Aku harus seperti apa membesarkan anak itu di sana? Mungkin ada banyak pertanyaan, banyak ketidakpastian yang terjadi. Tetapi Yusuf ketika mendengar perintah Tuhan ini,
dia tidak banyak berpikir. Dia pergi, dia siapkan, dia berkemas dan segera pergi meninggalkan Bethlehem sesuai dengan petunjuk malaikat Tuhan. Dia yakin kalau Allah yang memberi perintah, maka Allah juga yang akan memimpin dia sampai pada tujuan. Saudara, kalau saudara pernah ikut tur ke luar negeri ya, atau saudara pergi tur sendiri ke luar negeri atau keluar kota, pasti saudara sudah punya rancangan. Nanti di sana saya mau pergi kemana? Nanti di sana saya mau lihat apa? Objek-objek wisata apa? Kulineran apa yang bisa saya dapatkan di sana? Saudara mungkin sudah merancang hari pertama, saya akan pergi ke sini, hari kedua ke situ. Semua sudah ada planningnya saudara, ya benar? Nah, tapi berbeda dengan Yusuf dan Maria. Allah menyuruh mereka pergi ke Mesir, mereka enggak tahu mereka harus pergi kemana di Mesir. Apa yang kira-kira akan terjadi di sana nanti? Tapi mereka tetap taat, mereka taat pada perintah Tuhan. Mereka percaya bahwa Allah yang mengatakan bahwa bayi ini nanti akan menjadi juru selamat manusia. Dan mereka pegang janji Tuhan. Mereka tahu inilah Mesias yang dijanjikan oleh Allah kepada umat manusia, yang akan menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Itu sebabnya dengan keyakinan ini, mereka tinggalkan semua ketidakpastian itu. Mereka taat dan mereka pergi. Saudara, saat ini kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Apalagi ketika masa pandemi ini belum berakhir ya, masih panjang. Segala sesuatu yang dulu sudah mapan, sekarang tiba-tiba menjadi kacau. Benar? Semua tidak bisa diprediksi lagi. Apa yang dulu sudah ada di tangan tiba-tiba bisa terlepas, bisa terbang. Entah itu harta kita, entah itu orang-orang yang kita kasihi, rumah kita, kesehatan kita, jabatan kita, kadang-kadang bisa pergi melayang begitu saja. Inilah bukti bahwa kita hidup di dalam dunia yang tidak ada kepastian. Asuransi yang kita bayar dengan mahal sekalipun tidak bisa menjamin saudara, kalau saudara ketika kena COVID, ya beberapa waktu yang lalu ada banyak peristiwa yang terjadi, orang kaya-kaya. Mereka punya asuransi yang mahal, tapi ketika mereka kena COVID, rumah sakit tidak ada tempat bagi mereka. Karena semua sudah penuh. Oksigen tidak bisa mereka dapatkan. Asuransi tidak ada gunanya. Banyak orang yang tidak bisa tertolong nyawanya. Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Anak-anak muda yang ada di tempat ini juga, dimanapun saudara berada. Apakah saudara yakin akan masa depan kalian? Dalam kondisi yang sekarang ini banyak anak muda yang bingung, ya. Setelah tamat dari SMA nanti saya kira-kira mau kemana ya? Mau ke perguruan tinggi mana ya? Bisa enggak ya saya masuk ke perguruan tinggi yang saya idam-idamkan? Kalaupun bisa masuk, mikir lagi, nanti kalau aku bisa enggak ya lulus tepat waktu? Kalau sudah lulus, dia masih bingung lagi. Nanti kalau sudah lulus, kira-kira aku bisa dapat pekerjaan yang baik dengan gaji yang tinggi kah? Nah saudara, semuanya serba tidak pasti. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kenyataannya banyak perusahaan yang mengurangi karyawannya. Bahkan banyak karyawan yang di PHK. Bank-bank, toko-toko, mal-mal yang besar, yang dulu berjaya, sekarang satu demi satu gulung tikar. Ya, masa depan kelihatannya suram, madesu, penuh dengan ketidakpastian. Dan ketidakpastian ini yang menimbulkan kekhawatiran. Nah saudara kalau lihat, nah ini saudara gambarnya.
Kekhawatiran itu kelihatannya sesuatu yang kecil, yang sepele. Tetapi kalau kita tidak bisa merespon dengan benar, maka dia akan makin membesar dan kelihatannya seperti hantu yang menakutkan, yang akan menelan kita. Ini kekhawatiran. Banyak orang yang hari-hari ini memiliki kekhawatiran yang berlebihan. Dan itu sangat berdampak negatif terhadap kesehatan fisiknya. Ya, saudara tahu apa dampak kekhawatiran terhadap tubuh kita? Banyak penyakit yang terjadi. Mulai dari gangguan sistem syaraf, ada kadar gula yang tinggi, kemudian nyeri-nyeri otot, kemudian jantungnya membengkak, masalah dalam pencernaan, ada komplikasi penyakit dan macam-macam. Belum lagi kalau kesehatan mentalnya juga ikut terganggu. Nah ini lebih parah lagi. Orang yang khawatir berlebihan, dia disebut orang yang paranoid. Ya, dia punya ketakutan yang berlebihan, yang tidak beralasan. Ya, saya kenal dengan seorang ibu. Ya, dia seorang yang dulunya adalah sosialita ya. Orang yang punya banyak teman, punya banyak rekan untuk bergaul ya. Dia punya sebuah toko yang sangat laris. Nah saudara, ketika COVID melanda, dia takut, dia khawatir kalau dia tertular. Itu sebabnya dia memutuskan tidak keluar rumah. Dan sampai hari ini 2 tahun dia tidak pernah keluar rumah. Saudara percaya? Dia hanya menemui karyawannya atau orang-orang, teman-temannya itu secara virtual, saudara. Padahal dia sudah vaksin 2 kali, bahkan sudah booster, tapi tetap. Itu yang disebut dengan paranoid. Hari ini ada banyak macam bencana alam yang terjadi. Muncul juga banyak ramalan-ramalan dari orang-orang yang mengaku dirinya pintar, orang-orang indigo juga. Mereka menerawang ya, meramal katanya setelah letusan Gunung Semeru ini nanti katanya akan ada terjadi banjir bandang atau tsunami kecil di laut timur sana. Pulau Jawa akan terbelah jadi 2. Nah, macam-macam ramalannya saudara. Kalau saudara mempercayai hal itu, apakah itu bisa mengurangi kekhawatiran saudara? Enggak saudara. Semakin saudara percaya, semakin saudara takut. Semakin saudara paranoid. Kita boleh berhati-hati, kita harus berhati-hati, berjaga-jaga. Tetapi sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut atau khawatir yang berlebihan. Karena kita tahu bahwa mati dan hidup kita di tangan Tuhan, tapi jangan jarak juga ya saudara ya. Jangan jarak. Ya. Justru ketika kita mengalami banyak macam peristiwa yang menakutkan ini terjadi, ini seharusnya menjadi peringatan bagi kita supaya kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, pencipta semesta alam itu, dan berlindung kepadanya. Bukannya malah mempercayai ramalan-ramalan itu justru makin membuat kita down. Ada banyak ayat di dalam Alkitab kalau saudara mau periksa yang berbicara tentang kekhawatiran ini. Filipi 4 ayat 6 dan 7 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka dikatakan, damai sejahtera Allah itu yang melampaui akal pikiran kita, rasio kita itu. Dia yang akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah situasi yang menakutkan, damai sejahtera Allah itu bisa tetap kita rasakan. Gak rasional, orang ngomong gak rasional. Kamu mengalami kayak gini tapi kamu kok tetap sukacita. Kamu kok memiliki damai sejahtera. Dari mana itu? Dari Tuhan. Sumbernya dari Tuhan. Itu sebabnya
1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkan segala kekhawatiranmu itu kepadanya. Sebab dia yang akan memelihara kamu. Dia, bukan yang lain. Dia yang akan memelihara kita. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok itu mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan kesusahan hari ini kita pikirkan besok dan besoknya lagi. Ya kita bisa stres sendiri, saudara. Saya teringat sebuah lagu kuno ya yang mengatakan, jangan kamu khawatir. Ayo sama-sama kita katakan, jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara aja dipelihara kok. Bunga di padang aja dihiasi kok sama Tuhan. Masakan dia tidak memelihara kita, saudara dan saya yang menjadi anak-anaknya? Gak mungkin, impossible itu. Nah, sebagai orang yang percaya kita tahu. Kita mungkin gak tahu apa yang akan terjadi besok, saudara. Tapi satu hal yang kita tahu, bahwa Allah yang memelihara hidup kita. Amin. Dia yang akan memegang hidup kita dalam tangannya yang kuat. Allah yang akan berjalan bersama dengan kita di dalam penderitaan. Dia juga yang akan menolong kita melewati semua ketidakpastian hidup. Inilah berita Natal. Fakta yang ketiga di dalam dunia ini, ada kematian. Ya, ada kematian. Ingat, 2000 tahun yang lampau pun ada pembunuhan massal yang brutal yang terjadi pada saat Natal yang pertama. Ada suara tangisan dari bayi-bayi dan ibu-ibu yang kehilangan bayi-bayi mereka. Namun ada satu bayi yang luput, yang lari diungsikan ke Mesir. Dia adalah bayi Yesus. Tapi bayi itu juga nanti satu kali akan mengalami yang namanya kematian yang tragis. Kematian di atas kayu salib. Dia disalib seperti seorang penjahat, saudara. Padahal dia tidak melakukan kejahatan. Dia bukan koruptor. Dia bukan pembunuh. Tetapi dia mati untuk menggantikan kesalahan, dosa saudara dan saya. Itu yang dia lakukan. Dia menjadi korban penebusan dosa umat manusia yang mau percaya kepada dia. Dia sudah merasakan yang namanya kematian. Tapi dia juga sudah mengalahkannya. Buktinya dia bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Karena itu kematian sudah bukan lagi sesuatu yang menakutkan, yang mengerikan bagi kita orang percaya. Coba kita baca 1 Korintus 15 ayat yang ke-55 dan sampai ayat yang ke-57. Kita baca bersama ayat ini, 2, 3. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Syukur kepada Allah yang sudah memberikan kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena dia sudah menang, maka saudara dan saya pun bisa menang. Amin. Maut tidak lagi menakutkan bagi orang percaya. Karena maut itu hanya bisa merenggut tubuh kita, tapi tidak bisa merenggut hidup kekal yang sudah disediakan Tuhan kepada saudara dan saya di surga. Amin. Itu sebabnya sebagai orang percaya, kita sungguh orang percaya yang benar ya, yang sungguh-sungguh, dia enggak takut mati, saudara. Karena kalaupun dia mati, dia sudah tahu kemana dia akan pergi. Ada kepastian hidup karena Tuhan sudah mengalahkan kematian. Nah, saudara,
Dari hal-hal ini, pelajaran apa yang bisa kita petik sekarang? Yang pertama, ada penderitaan. Benar, ada penderitaan di dunia ini dan kita juga mengalaminya. Tetapi Allah turun ke dunia untuk menanggung penderitaan bersama dengan kita. Amin. Puji Tuhan. Dia sudah merasakan apa artinya penderitaan dan dia mau menderita bersama dengan kita. Ada Allah Immanuel yang memberikan kita kekuatan, semangat untuk terus bertahan. Yang kedua, ada ketidakpastian hidup. Memang itu fakta. Kita nggak bisa mengatakan enggak. Tetapi Tuhan akan memimpin kita melewatinya. Dia sudah memberikan kepastian kepada kita. Jaminan, keselamatan. Itu menjadi milik saudara dan saya yang percaya kepada dia. Gak usah ragu lagi. Gak usah takut lagi. Saya nanti kalau mati mau kemana? Kalau saudara orang percaya yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Rumah di surga Tuhan sudah siapkan. Ya. Yang ketiga, ada kematian, tetapi Tuhan sudah mengalahkannya. Pada masa Natal ini, saudara, kita diingatkan, Yesus datang ke dunia itu untuk menolong kita yang sedang mengalami penderitaan. Memimpin kita yang mungkin saat ini kita sedang mengalami ketidakpastian hidup dan memberi kemenangan ketika kita harus menghadapi kematian. Dia bukan lagi bayi yang kecil yang tidak berdaya, tapi dia akan datang sebagai raja. Dan kita menantikan kedatangan raja, sang Mesias itu, sang mempelai laki-laki itu, sambil berjaga-jaga. Karena kedatangannya seperti pencuri, dia akan datang sewaktu-waktu. Dan kita sebagai calon mempelai wanita, kita harus siap ketika dia datang supaya kita tidak tertinggal. Bayi yang lahir di malam Natal yang pertama, kini sudah kembali ke surga. Dan menjadi juru selamat, perantara antara kita dengan Bapa di surga. Inilah sukacita Natal yang melampaui segala penderitaan. Yang melampaui ketidakpastian hidup. Yang melampaui kematian. Biarlah sukacita Natal ini memerintah hidup saudara dan saya mulai sekarang sampai selamanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, biarlah firman-Mu berbicara terus dalam hidup kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tetapi yang kami tahu Engkau sudah mengalahkan penderitaan. Engkau mau berjalan bersama kami dalam melewati ketidakpastian hidup. Bahkan ketika kami harus menghadapi kematian sekalipun kami tidak takut, karena Engkau sudah mengalahkan maut. Biarlah berita ini boleh menjadikan kekuatan bagi kami dalam melangkah. Kami hidup di dalam dunia yang dikuasai oleh dosa. Tetapi kami tidak harus ikut di dalam sistem yang berdosa. Karena kami sudah ditebus oleh darah Yesus. Biarlah ketika kami memperingati Natal ini, kami juga diberikan kekuatan yang baru untuk melangkah bersama dengan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh dan mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada WL. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik sebagai rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan.
ibu saudara yang sudah memberi persembahan, saya ajak kita semua bangkit berdiri. Bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman. Di dalam-Mu Tuhan, mari kita rentangkan sayap kita. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam siapa? Di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kita aman di dalam siapa? Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Kepada Pak Yo saya persilahkan untuk memimpin kita dalam doa. Bapa yang maha baik, Tuhan yang kami sembah siang dan malam, yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan pada minggu-minggu Advent semacam ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk kedatangan-Mu yang betul-betul nyata dalam hidup kami, berkarya dalam kehidupan kami. Apapun boleh terjadi, ada banyak penderitaan, ada banyak kesulitan, ada banyak fakta-fakta kepastian yang ada dalam hidup ini. Tapi kami yakin bersama dengan Tuhan, kami akan melihat ada kemuliaan Allah dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Itu sebabnya kembali kami membawa diri kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Terimalah persembahan kami yang mewakili diri kami kepadamu Bapa, sehingga diri kami boleh benar-benar ada di dalam tangan Tuhan dan menjadi pertolongan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yakin percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Dan Tuhan sebentar kalau kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing, maupun kami yang ada di rumah yang mengikuti ibadah kami secara online. Mari Tuhan Kau berkati kami, sertai kami, sehingga kami boleh dengan pulang dengan sejahtera dan damai sukacita Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudaraku sekalian, arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya. Pulanglah untuk menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan kuasa Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Immanuel, 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 yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Yang besertaku, Tuhan Allah yang besertaku. Sekali lagi katakan dengan iman, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, merenungkan kebenaran firman Tuhan, melangkah bersamanya dengan iman. Immanuel, Tuhan menyertai kita.
Saat teduh selesai,